Di sudut pasar minggu yang ramai dan berisik, sebuah toko kelontong kecil berdiri dengan sederhana. Dari luar, toko itu tampak biasa saja, namun di balik dinding kayu dan rak-rak barangnya, tersembunyi sebuah kisah yang penuh dengan kesetiaan, air mata, dan amarah yang tak tampak oleh orang-orang di pasar. Toko ini dikelola oleh seorang wanita muda bernama Dini, yang setiap hari membuka toko sejak subuh, sambil mengasuh kedua anaknya yang masih kecil. Rutinitas harian ini dilakukan dengan penuh ketekunan meskipun beban hidup yang harus dipikulnya cukup berat. Dini memiliki suami yang bekerja sebagai anggota Kopassus, bernama Doni. Sejak 3 bulan lalu, Doni bertugas di Papua, jauh dari keluarga dan rumah. Meskipun demikian, Dini tetap berusaha keras menjalankan toko dan merawat anak-anaknya seorang diri. Sore itu, matahari terasa sangat panas, dan pasar semakin ramai dengan pembeli yang berlalu lalang. Namun, kedatangan 3 pria besar dengan pakaian ormas berwarna-warni di toko Dini membuat suasana seketika berubah menjadi tegang. Mereka adalah anggota ormas Grip, dan langkah mereka terasa kasar. Wajah mereka menunjukkan ekspresi penuh kekuatan, seakan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Yang paling besar di antara mereka bernama Jaka, yang dengan nada penuh tekanan mengingatkan Dini bahwa ia belum membayar uang perdamaian minggu ini. Dini yang terkejut dan ketakutan mencoba menjelaskan dengan suara gemetar bahwa uangnya sudah habis untuk membayar sekolah anak dan listrik rumah. Namun, Jaka hanya tertawa dingin, meremehkan penjelasannya dan mencemooh. Jaka semakin mendekat, bukan untuk melihat barang dagangan di toko, tetapi untuk menatap tubuh Dini dengan pandangan yang membuat suasana di dalam toko menjadi semakin berat dan tidak nyaman. Dini terpaksa mundur, sementara anak-anaknya mulai menangis ketakutan. Dalam ketegangan itu, Jaka mengambil sebotol minuman dari rak dan berkata dengan nada sinis, "Ini sebagai pembayaran sementara." Ketiganya tertawa sinis sebelum akhirnya meninggalkan toko, namun tidak sebelum salah satu dari mereka berbalik dan memberikan ancaman kepada Dini. "Kalau suami ibu seorang tentara, bilang saja padanya untuk datang. Kami menunggu," kata salah satu dari mereka sambil menyeringai. Setelah itu, mereka meninggalkan toko, dan suasana kembali sepi. Tidak ada seorang pun di pasar yang berani menegur mereka, meskipun beberapa orang tampak memandang dari kejauhan. Orang-orang hanya berpura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Ada yang memilih untuk melihat ke bawah, menghindari konfrontasi. Tidak ada yang berani membela Dini, meskipun jelas sekali bahwa ia sedang diperlakukan dengan kasar dan tidak adil. Di tempat yang jauh, ribuan kilometer dari pasar minggu, Doni, suami Dini, akhirnya kembali dari tugasnya di Papua. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, ia menyalakan telepon yang sudah lama tidak digunakannya. Begitu perangkat itu menyala, beberapa pesan masuk, termasuk sebuah video dari CCTV toko Dini. Begitu melihat video tersebut, hatinya seakan diremukan. Ia melihat istrinya yang tertekan, dipermalukan oleh 3 pria besar di toko mereka. Anak-anaknya menangis ketakutan, menambah beban berat di hati Doni. Tanpa berkata sepatah kata pun, tangan Doni terkepal erat. Amarah yang sudah lama tertahan mulai membara dalam dirinya. Doni menatap seragam militer yang tergantung di dinding kamarnya. Dalam hati, ia berbisik, "Kalian mengganggu keluargaku, dan kalian hidup hanya karena aku belum menemukannya." Pikirannya begitu tajam, penuh perhitungan, dan sekarang, tak ada yang bisa menghalangi niatnya untuk melindungi keluarga. Dalam keheningan malam, Doni bergegas meninggalkan rumah tanpa membangunkan Dini atau anak-anaknya yang masih tertidur. Langkahnya lambat namun penuh tekad. Ia bukan hanya seorang tentara, ia juga seorang suami yang siap membela keluarganya dengan segala cara. Pagi itu, Doni duduk di sebuah warung kopi tua dekat pasar. Secangkir kopi hitam ada di hadapannya, namun pikirannya tidak terfokus pada minuman itu. Ia mengamati dengan seksama toko Dini, memperhatikan setiap orang yang datang dan pergi. Wajahnya tenang, hampir tidak terlihat cemas, tetapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia mencatat siapa saja yang melewati pasar, siapa yang melihat namun tidak bertindak. Ia menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Suasana pasar yang ramai tidak mampu menutupi perasaan tegang yang menyelimutinya.
Sekitar jam 10 pagi, ketiga pria itu kembali. Mereka masih mengenakan pakaian serba ormas, dengan sikap kasar dan tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Salah satu dari mereka bahkan mencoba membelai rambut anak Dini yang sedang menangis. Dini tampak terkejut dan ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Doni yang sedang duduk di warung kopi tetap diam. Tangannya memegang gelas kopi yang sudah dingin. Napasnya semakin dalam. Tubuhnya semakin tegang. Ia tahu bahwa saat ini bukanlah saat untuk bertindak sembarangan. Ia menunggu lebih sabar, mengamati setiap gerakan. Setelah ketiga pria itu pergi, Doni mulai mengikuti mereka dari jauh, melangkah dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Ia tahu cara menghilang dalam kerumunan, dan kapan waktunya untuk menyerang. Doni sudah mengamati markas kecil Ormas Grip yang terletak di ujung pasar. Bangunan semi-permanen itu terlihat sederhana, namun ia tahu itu adalah tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Doni terus mengamati, mencatat siapa yang datang dan siapa yang pergi, serta posisi-posisi yang perlu ia ketahui sebelum bergerak. Saat ini, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Pada malam hari, Doni kembali mendekati markas Ormas Grip yang terletak di ujung pasar. Ia tahu saat ini adalah saat yang tepat untuk bergerak. Setelah mengamati selama 2 hari penuh, Doni telah mencatat setiap jam masuk dan keluarnya orang-orang yang ada di dalam bangunan itu. Ia tahu kapan waktu mereka lengah, kapan CCTV mereka tidak aktif, dan kapan mereka tidak berjaga. Kepercayaan diri ormas itu sangat tinggi. Mereka merasa aman karena tidak ada yang berani melawan mereka. Namun, Doni yang terlatih dalam dunia militer tahu persis kapan harus bertindak. Malam ini, dia datang bukan sebagai warga sipil, melainkan sebagai seseorang yang terlatih untuk bertindak dalam situasi yang penuh bahaya. Jam 11 malam, lampu di posko Grip tiba-tiba mati. Hanya ada kegelapan yang menguasai sekitar, menciptakan suasana yang sunyi. Beberapa orang dari dalam markas itu keluar, memegang senter, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kegelapan, seorang pria dengan langkah tenang dan terlatih sedang mendekat. Doni sudah berada di tempat yang tepat. Dia tahu posisi mereka, titik lemah mereka. Tanpa suara, dia bergerak mendekati pintu belakang markas yang terbuka. Taktik militer yang dia pelajari bertahun-tahun kini membantunya untuk menyelinap masuk tanpa menimbulkan kegaduhan. Beberapa pria yang sedang keluar dengan senter tidak menyadari bahwa mereka sedang dipantau dengan penuh ketenangan. Doni, yang telah bersembunyi di balik bayangan malam, mengetahui dengan pasti siapa yang keluar dan siapa yang berada di dalam. Salah satu dari mereka, Jaka, masih mengobrol dengan keras sambil menertawakan sesuatu yang mereka anggap lucu. Tanpa mereka tahu, setiap gerakan mereka diawasi dengan seksama. Doni tak terburu-buru. Ia tahu bahwa setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang. Matanya tajam, dan hatinya tenang seperti seorang prajurit yang sudah terbiasa menghadapi situasi berbahaya. Ketika Jaka akhirnya keluar dari pintu depan markas, ia tidak menyadari bahwa Doni sudah menunggu di dekatnya. Dalam sekejap, tanpa memberi kesempatan untuk berpikir, Doni bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hanya satu gerakan cepat, dan Jaka terjatuh ke tanah. Tenggorokannya tertembus dengan tepat. Suasana menjadi sangat sunyi, seakan waktu terhenti sejenak. Orang-orang di dalam markas itu mulai panik, namun mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang sangat terlatih. Mereka bukanlah tentara. Mereka hanyalah orang-orang yang mabuk, tidak siap menghadapi ancaman yang datang dengan kecepatan mematikan. Satu persatu, para pria lainnya yang berada di dalam markas itu terjatuh tanpa suara. Tidak ada jeritan atau teriakan. Hanya suara langkah kaki yang terdengar di tengah keheningan malam. Doni tahu bagaimana menghabisi mereka tanpa meninggalkan jejak. Ini bukan sekadar pembalasan dendam, tetapi sebuah pelajaran bagi mereka yang berani mengganggu keluarganya. Mereka semua terdiam, gemetaran, menyesali tindakan mereka yang selama ini merasa kebal dari hukum. Doni berdiri di tengah ruangan, napasnya masih teratur, dan ia menatap mereka yang terkapar di lantai. Dengan suara pelan namun tajam seperti belati, ia berkata, "Kalian pikir saya diam karena saya lemah?
Ini adalah cara saya menunjukkan bahwa diam bukan berarti tidak mampu. Sebelum meninggalkan markas Ormas Grip itu, Doni menyelipkan sebuah benda kecil di meja mereka. Itu bukan senjata atau alat lainnya, tetapi sebuah kartu identitas milik temannya yang telah gugur di medan perang. Kartu tersebut adalah kartu tanda pengenal Kopassus dengan nama yang tertera jelas, Serka Arya Wibisana, seorang prajurit yang telah jatuh saat membebaskan sandera dari kelompok bersenjata di Papua 2 tahun lalu. Doni tahu bahwa kartu itu akan memberikan pesan yang jelas. Itu adalah peringatan bahwa darah prajurit tidak bisa dianggap remeh, dan bahwa mereka yang berani mengganggu keluarganya harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Ketika Doni meninggalkan markas, ia tidak buru-buru pergi. Ia menyusuri jalanan yang gelap, menuju tempat yang lebih jauh. Di sana, di kejauhan, ia tahu bahwa orang-orang akan mulai menyadari apa yang terjadi. Dalam kegelapan malam, semua terasa sunyi. Tidak ada suara, tidak ada suara sirene, hanya suara langkah kaki yang tenang. Setiap tindakan yang dia lakukan telah diperhitungkan dengan matang. Ketika ia merasa cukup jauh, ia mulai mempercepat langkahnya, menyusuri jalan dengan penuh perhitungan. Tidak ada jejak yang ditinggalkan. Hanya keheningan yang menyelubungi segala hal yang sudah terjadi. Pagi itu, pasar Minggu terasa berbeda. Suasana yang biasanya ramai dan riuh kini terasa sepi. Pedagang dan pengunjung pasar saling memandang, berbisik di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa yang telah terjadi di malam sebelumnya. Kabar tentang kejadian itu tersebar dengan cepat, bukan melalui media mainstream, tetapi melalui percakapan di warung kopi dan grup WhatsApp. Beberapa orang mulai berbicara tentang kekuatan yang dimiliki oleh keluarga seorang prajurit. Mereka tahu bahwa Dini dan anak-anaknya kini menjadi simbol kekuatan, bukan hanya karena takut kepada Doni, tetapi karena mereka tahu siapa Doni sebenarnya, seorang prajurit yang siap membela keluarganya dengan segala cara. Beberapa orang mulai menemukan tubuh Jaka dan 2 temannya di depan markas Posko Grip. Mereka terkapar, tubuh penuh dengan memar, wajah pucat, dan mata kosong, seolah-olah telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak berbicara, tidak memberi penjelasan apapun kepada warga atau bahkan kepada polisi yang datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Ketika kepala ormas datang, mereka hanya menggelengkan kepala, mata mereka masih kosong, seakan melihat hantu. Mereka tidak mau berbicara, bahkan tidak mengakui siapa yang telah melakukannya. Hanya diam yang dapat mereka lakukan. Kengerian yang mereka rasakan malam itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Saat polisi mulai menyita CCTV toko Dini, hal aneh terjadi. Video yang seharusnya merekam kejadian malam itu ternyata kosong dan rusak, seolah-olah telah diretas oleh tangan tak terlihat. Hanya ada satu benda yang tertinggal di atas meja posko, yaitu kartu tanda pengenal Kopassus yang digunakan Doni untuk memberikan pesan. Semua petugas polisi mengenal nama yang tertera di kartu itu, Serka Arya Wibisana, seorang pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Berita tentang kejadian tersebut segera menyebar, bukan melalui televisi atau surat kabar, tetapi melalui mulut ke mulut di kedai kopi dan grup-grup WhatsApp. Semua orang tahu bahwa siapapun yang berani mengganggu keluarga seorang prajurit Kopassus akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan.